aktivitas itu, jadi Assalamualaikum sehingga warahmatullahi wabarakatuh. banyak mencemari lingkungan sekitarnya, ya. Nah, banyak mencemari lingkungan sekitarnya sehingga banyak merugikan banyak pihak. Nah, kalau misalnya udah air, terutama air ya, air itu udah tercemar, ya kita bakalan susah juga ya. Jadi untuk mengkonsumsi air nggak bisa. Mengkonsumsi itu bukannya harus diminum juga, jadi untuk mandi, cuci pakaian. Nah, Assalamualaikum gimana nanti warahmatullahi kalau wabarakatuh. misalnya untuk mandi pakai air Oke. yang dekat limbah ya kan, bau minyak antum, malah makin bersih malah makin berminyak badannya, kan? Nah, itu salah satu bau minyak lah, bau minyak. Salah satu Berapa orang hari contoh ini? lah, salah satu Solihul contoh Fajri. mengenai dampak pencemaran lingkungan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu, ya, tentang bagaimana keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah Oke, semulai perusakan, aja ya. Oke, pencemaran daripada buang lingkungan waktu nanti. dan pelestariannya. While Kemudian waiting for menganalisis the other jenis limbah students, dan oke. daur ulang limbah. Dan kemudian Kita terakhir adalah bahas membuat tentang produk daur conditional ulang yang limbah. lampau ya. Nah, ini kalau Ini kan sempat ya, sambungannya. sempat. Kita udah Oke. bahas Nah, tentang tipe dampak dari 1 kegiatan dan manusia. 2 ya. Nah, jadi Semalam manusia tipe itu 1 hidup dan di lingkungan yang di 2. dalamnya Oke. terdapat faktor Nah, sekarang biotik kita dan akan abiotik. Nah, ada membahas masih ingat nggak faktor selebihnya biotik dan tipe abiotik 3 ini apa dan aja? tipe Apa itu faktor biotik kosong. dan Ya, abiotik? tipe 3 dan tipe kosong. Nggak akan bahas lagi Ada yang masih ingat? Atau isi tiba-tiba udah lupa daripada ingatan? udah berapa orang kita? Kemarin nggak salah dan Niko, perjelaskan oke. ini. Kita tidak bahas lagi tentang Biotik, abiotik, isi daripada ekosistem. tensisnya ya. Semalam ada berapa tensis kalau begitu masih ingat kan? Ada yang tahu? Ada 6 atau 5? 6 ya. Oke. Pertama apa? Masih ingat? Ayolah. Dipakai present Apa ya, sih yang simple kalian present. tahu? Kemudian apa lagi? Masa nggak tahu semua? Malu Isinya lah. udah tahu, Udah nggak kelas sebahas 10. lagi kan? Oke, 2 malam apa? Kan? Future. Hah? Kemudian yang ketiga apa? 3 Ya, betul. Biotik itu artinya makhluk simple, hidup. Kalau abiotik, simple past. Oke. 4 makhluk yang tak hidup. Nah, Oke, past, contohnya apa yang biotik? past future. 5 past perfect. Dan Ya, keenam manusia, hewan, past, ikan, jamur, future, bakteri, itu perfect, semuanya ya. Oke, past future perfect. Oke, good. biotik yang hidup. Ini nggak Ya. sebilang lagi, soalnya udah tahu ya. Isinya apa Nah, udah tahu kan? ngomong-ngomong soal makhluk Tipe hidup, kosong antum tahu isinya nggak apa? ciri-ciri makhluk hidup apa? Tipe kosong. Isinya apa? Hah? Ya, bernafas. Terus? Apalagi? Oke. Membutuhkan energi. Solihul Makan. Fajri. Apa Can you lagi? hear me? Niko. Bertumbuh dan berkembang. Berkembang Can you hear me? biak. Apalagi? Beradaptasi kurang tepat. Apa berempat? Can you hear me, Niko? Bergerak udah bergerak udah belum? Pertama, dia membutuhkan energi, udah, tumbuh dan berkembang, bereproduksi. Terus apa lagi tadi? You cannot hear me. Ya, ekskresi, Okay. mau kerja sisa, terus Raffi, bergerak. can you hear me? Bisa, kan? Terus apa lagi? Hello. Beradaptasi. Bisa dengar? Bisa, Sir. Bisa. Mungkin bisa lah. Berarti sudah apa ini? Terus apa Nyampur lagi? suaranya berarti. Oke. Saya pikir nggak dengar. Oke, good. Now tipe kosong isinya apa? Oke. Tipe kosong isinya mesti ingat kan? Karena kalau hafal yang bagian ini, sangat. satu bagian yang ini,
Oke, yang kedua ini, maka Nah, nanti jadi bisa jawab soal itu gitu salah ya. Oke, satu jangan nggak bisa contoh dari dihafal. ciri-ciri makhluk Tipe kosong isinya apa di itu, bagian ini? ya. Apa? Simple, Nah, apa? kalau Present. namanya abiotik apa aja Kemudian di sini contohnya? apa? Simple, simple present juga ya, simple present. Oke. Ya, Jadi tetap suhu, sama. betul, cahaya. And then number tipe 1 isinya Apa? apa? Situ. Air. Simple, Nah, present batu. juga. Oke. Apalagi? Ini dalam Kemudian lingkungan ya, tanah. Di sini apa? View, Apalagi? future. Ingat ya, harus ingat. Nanti nggak hafal ujian susah. Angin. Tipe 2 isinya adalah Kan? simple Banyak. past. Lingkungan Ingat, ya. simple past, koma. Terus Jadi di sini ada koma pohon ya, yang close sudah dengan koma. mati, pohon yang sudah mati Koma, sudah ya. tumbang, udah nggak hidup Di lagi. sini Itu pasangannya nggak satu. bisa bertukar-tukar adalah Termasuk past, abiotik apa, juga. future. Oke, past, Ya. future. So remember, right? Oke. Apalagi? Banyak. Tipe 3. Kira Tipe itu 3 aja lah. isinya adalah Suhu, sinar matahari, past, perfect, air, koma. batu, Di sini apa? Past, dan lain sebagainya. future, Itu adalah lingkungan, salah satu lingkungan Perfect. yang saling Past, future, berinteraksi perfect. satu Paham ya? dan Oke. antara satu dengan yang lain. Nah, lihat. Ya. Nah, Kita sudah bahas tentang tipe 1 dan yang tipe kita ketahui 2. bahwa manusia itu Ya, kan tipe 1 salah satu dan, manusia yang tipe diberi 2. akal Ya. oleh Allah Subhanahu wa Sekarang taala tinggal kan. tipe 3 Nah, jadi dan tipe kosong. karena ya diberi akalnya Ingatkan manusia kembali, tipe 1 dan tipe oleh 2 Allah itu Subhanahu wa taala itu untuk kita dapat berbicara mengolah tentang fakta di semua masa sumber sekarang. daya alam yang ada Jadi di ada dua lingkungan kemungkinan kita. fakta di masa sekarang, Nah, maka memakai salah satu contoh sederhana apa? untuk mengolah sumber daya alam atau Memakai, pemanfaatan itu tipe adalah 1 misalnya dan buat tipe cincau. 2. Oke. Sedangkan tipe jauh 3 dari itu daun digunakan cincau nanti kan, buat untuk apa? cincau. Masa lampau. Buat Berandai-andai di terbuatlah masa lampau. yang Sekali namanya lagi, cincau tipe 1 hitam dan tipe atau 2 cincau digunakan hijau. untuk fakta sekarang, masa Lengkong. sekarang, berandai-andainya di masa Itu salah sekarang. satu pemanfaatan Tinggal dari menentukan kalau besar apa, kemungkinan terjadi, maka gunakan tipe 1. Kalau daya kecil alam. kemungkinan terjadi, maka gunakan tipe Namun berapa? apakah dalam 2. pembuatannya Soal itu ada di tidak bawah ya, menyisakan yang nanti. namanya sampah? Tapi soalnya itu Pasti memang diambil ada. dari soal-soal Ya, untuk pembuatannya contoh bukan ini ya. daun tentang hasil musik atau daunnya apa, itu soal kan ada mereka. hasil daunnya Kita kan hanya bisa jadi belajar sampah ininya tuh. ya. Nah, No sampah itu problem, mau kita dikemanakan? ambil, apa Nah, namanya, gitu. Contoh lagi air tebu. Bahasan Tebu. tipe-tipenya Nah, kalau misalnya saja. minum air Oke. tebu kan nggak mungkin Contoh-contoh tuh sampai soalnya bisa batang-batangnya untuk nyerempet-nyerempet telan ke juga situ. kan, Oke, cuma no airnya problem. aja. So, Kan? Dalam ini proses memang tebu gini, bentar itu ya, just a minute. di paes tebu lah. Nah, jadi sampah tebunya, itu salah satu limbah juga itu. Satu limbah, itu kemana? Ya, itu dalam hal-hal skala kecil. Nah, dan juga dalam skala besar, misalnya pembuatan minyak makan. Nah, di daerah Perbaungan tuh apa tuh namanya? Minyak yang makan dekat Perbaungan simpang itu sebelah kanan. Oh, itu ada YouTube. Oh, alah. Udah bisa nih ya? Oke, then. Astagfirullah. Oke, we go on ya. Just a minute. Oke. Tadi ada sedikit gangguan teknisnya. Oke. Jadi tipe 1 dan tipe 2 itu berhubungan dengan fakta sekarang ya. Pengandaian untuk yang sekarang. Tinggal kemungkinan apakah itu besar kemungkinan terjadi atau kecil kemungkinan terjadi. Kalau besar tipe 1 pilih, kalau kecil tipe 2. Oke. Kalau berbicara tentang pengandaian di masa lampau, maka gunakan tipe 3. Nanti akan lebih jelas kenapa, bagaimana penggunaannya. Begini. Tipe 3 ini disebut juga dengan tipe 3 ya. Type 3. Oke. Disebut juga dengan impossible to happen conditional. Apa maksudnya nih? Impossible to happen conditional.
Maksudnya adalah kondisi yang tidak mungkin diulang lagi terjadi. Jadi tidak mungkin dipenuhi lagi di masa lampau ya. Jadi probabilitasnya untuk bisa kembali lagi tidak mungkin. Jadi kosong gitu ya probabilitasnya. Ini biasa berhubungan dengan regret. Apa regret? Regret itu apa? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Apa regret? Apa regret? Regret apa? Regret is penyesalan ya. Jadi harus dipahami, nanti ujian nggak dapat ini. Oke. Kalau ada penyesalan, maka ini pakainya biasanya tipe 3. Penyesalan di masa lampau yang nggak bisa dipenuhi. Andaikan waktu itu aku macam-macam gitu ya. Andaikan semalam aku begini ya, itu ternyata nggak bisa dipenuhi. Maka itu gunakan tipe berapa? Tipe 3. Past perfect. Isinya apa past perfect? Mesti ingat. Past perfect isinya adalah subject plus had plus verb keberapa? 3. Oke. Kemudian temannya ini harus dipahami ya. Nanti nggak dapat ujian. Subject plus, saya pikir nanti pun apa masuk ya. Subject plus would plus have plus verb keberapa? Ke 3 ya. Have plus verb 3. Nah, itu ya. Pasangannya ini. Oke. Nah, perkara penyesalan. Jadi tipe 3 ini sering sekali digunakan untuk ke perkara penyesalan. Andaikan waktu itu, andaikan contoh, saya ambil contoh soal apa ya? Oh, si Niko. Oke. Mau ngumpul-ngumpul dengan teman yang lain, diundanglah si Noval gitu ya, kita ambil gitu aja. Dia ngundang si Raffi, yuk Raffi tempat Niko gitu ya. Yuk Noval diundang Niko kan, yuk Noval kata si Raffi ke tempat Niko. Si Noval bilang begini, nggak bisa, oke, ada kesibukan macam lah, alasannya begitu. Orang ngumpulnya di situ, ya, gitu ya. Maka dibilang Noval nggak bisa dengan berbagai alasan. Terjadilah kumpul-kumpul itu, kemudian jumpa lagi Raffi sama Noval. Gimana kumpul-kumpul semalam? Waduh, nyesel kamu. Kenapa? Teman lamamu ada di situ, teman SD-mu, si Ucok, kenal kan? Dibilang si Raffi. Noval bilang iya, dia ingin jumpa sama kamu, cuman nggak bisa lagi waktunya karena dia mau balik ke Jakarta. Maka menyesalah si Noval nggak datang ke tempatnya Niko, gitu ya. Maka Noval bilang begini, andai aku datang ke rumahnya siapa? Niko ya. Niko. Oke. Aku pasti akan sudah jumpa dengan siapa tadi? Teman lamanya siapa? Si? Ngikuti nggak? Siapa? Si Uco, gitu ya. Oke. Ini penyesalannya si Noval. Uconya udah pulang ke Jakarta, nah, gitu ya. Nyesal lah si Noval. Nah, penyesalan ini nggak bisa diulang lagi, gitu, oke? Nggak bisa lagi diulang, maka disebut dengan impossible to happen condition. Nggak bisa dipenuhi lagi karena sudah selesai di masa lampau. Nah, pakai apa? Tipe keberapa? Ketiga. Maka tipe 3 isinya apa? Subject had ditambah verb 3. Yuk kita terjemahkan. If I had. Datang apa Inggrisnya? Tahu nggak? Datang nggak? Come, came. Verb 3-nya apa? Come lagi kan? Nah, jadi yang dipakai if I had come to siapa tadi? Niko ya. Niko's house ya, untuk pertemuan ngumpul-ngumpul hangout itulah ya. House, oke. Kapan? Katakanlah yesterday lah ya. Kemarin gitu ya. Maka di sini aku pasti, nah ini dia ya. Oke, maka aku pasti akan sudah jumpa sama si Uco. I would apa? I would have gitu ya. I would have verb 3 daripada meet. What is it? Meet apa? Meet. Verb 2-nya apa? Met. Verb 3-nya apa? Met. Ya. Maka ini yang diambil. Maka I would have met siapa? Uco. Siapa Uco? My old friend, gitu kan? Gitu dia.
Jadi penyesalan di masa lampau. Oke. Apalagi ya? Kita ambil si Farhan. Ini Farhan udah muncul nih, Teguh Farhan. Mana orangnya? Farhan. Si Farhan dinasehati oleh si Niko umpama. Besok ujian Farhan. Kamu jangan main game aja. Farhannya bandel. Oke. Ya nanti nah, tapi nggak diuji, nggak mau belajar dia. Oke. Besok ujian, 2 hari lagi ujian gitu ya, umpama gitu ya. Nggak juga main game aja, umpama gitu ya. Oke. Sehingga lewatlah pas masa ujian, si Farhan tidak lulus ujian kata quiz. Oke. Jumpalah sama si Niko. Nggak lulus aku, gitu kan sama Niko. Tuh. Menyesallah siapa tadi? Si Farhan. Andai aku belajar giat, andai. Penyesalan masalah apa ya? Aku belajar giat. Tadi malam kita buat lah ya. Tadi malam aku pasti akan sudah apa? Lulus ujian gitu kan. Ternyata kenyataannya dia tidak belajar. Siapa tadi? Si Farhan. Maka nggak lulus ujian. Andai-andai lah, menyesal lah dia. Penyesalannya berbunyi seperti itu. Maka tipe berapa ini? Tipe 3. If I belajar apa belajar? Yang apa belajar? Halo? Study. Belajar Inggrisnya apa? Study boleh atau learn boleh. Study aja lah kita buat ya. Study lah ya. Oke, study. Bab 2-nya studied. Bab 3-nya juga study ya. Nah, jadi kita ambil yang ini, bab 3-nya. Oke. If I had studied hard kapan? Last night gitu kan? Aku pasti sudah lulus. Yang ini diambil kan? Ini kan? Oke, I would have lulus pass. Bab 3-nya passed gitu ya. The exam ya, pass the exam. Oke. The examination. Kita pendekkan jadi exam aja boleh. I would have passed the exam. Nah, inilah cerita tentang masa lampau. Banyak ya yang bisa terjadi di kehidupan sehari-hari tentang tipe 3 ini. Andai kau bilang waktu itu bahwasanya begini-begini, pasti aku sudah tidak mengambil jalan itu. Habis kamu nggak bilang sih. Nah, itu tipe 3 tuh, menyesal lagi. Gitu ya. Andai aku tahu kau datang pada jam sekian, pasti aku sudah jemput di sini. Ternyata kamu nggak bilang sih, nggak telepon. Pasti gitu. Nah, itu tipe 3 tuh, di masa lampau, nggak bisa diulang lagi. Hanya sekedar penyesalan. Ya, dapat ya? Jadi kesimpulannya, tipe 3 digunakan untuk penyesalan biasanya ya, umumnya di masa lampau. Tipe 1 dan tipe 2 untuk apa nih? Andai-andai di masa sekarang. Ada 2 ya. Tipe 1 dan tipe 2. Tinggal tergantung kalau kemungkinannya besar, maka pilihlah tipe 1. Kalau kemungkinannya kecil, pilihlah tipe 2. Paham ya? Dapat. Ada pertanyaan? Jelas. Oke. Nanti masuk di ujian ini. Oke. Kemudian tipe kosong, sebut singkat aja ya. Tipe kosong, 10 menit lagi. Tipe kosong digunakan untuk berandai-andai. Kita nggak bilang berandai sih sebenarnya, untuk kondisi gitu aja. Kalau yang tipe kosong ya. Karena ini untuk kosa prima. Apa kosa prima? Artinya probabilitasnya 100%. Artinya begini, kalau kamu penuhi kondisi di if clause ini, maka pasti 100% di main clause-nya pasti ini yang terjadi, nggak ada kemungkinan lain. Contoh, ini biasanya untuk teori-teori yang nggak bisa dibantah, ya, atau kenyataan yang nggak bisa dibantah. Andai engkau panaskan es, maka ia berubah jadi apa? Berubah, nggak pakai akan lagi. Berubah jadi apa? Jadi batu. Di air. Jadi air. Ya. Jangan bilang jadi cair ya. Cair jadi apa? Jadi air ya. Oke. Bisakah jadi batu? Tidak. Nggak bisa. Atau mungkin 50%. Kadang jadi batu, kadang jadi es gitu bisa? Enggak ya. Nah, jadi tetap 100%. Nah, untuk 100% seperti ini
pasti keadaannya, maka gunakan tipe kosong. Isinya simple present dengan simple present. Paham ya? Nah, maka if you heat ice, gitu kan? Simple present kan? Oke, it will, jangan. Kenapa? Kalau will jadi tipe berapa nanti? Tipe 1, future. Berarti probabilitasnya kadang begini, kadang begitu, 50%. Maka jangan pakai will, langsunglah pakai apa? Simple present. Maka it turns, simple present juga ya, to apa? Water. Paham maksud saya kan? Nah, itu. Banyak contoh lain lagi ya. Dalil gravitasi umpama. Oke, kalau kamu, if you throw a ball outward, it goes downward, for example, gitu kan? Kalau kamu lempar bola ke atas, pasti jatuh ke bawah kan? Itu dia, goes downward. Jangan it will go, tapi it goes downward, gitu ya. Apalagi dari Pythagoras ya tentang berat jenis, gitu ya. Oke, dan sebagainya. Nah, artinya tipe kosong digunakan untuk sesuatu yang 100% terjadi, resultnya, hasilnya kalau kondisinya dipenuhi di if clause-nya. Paham ya? Nah, itu dia dengan tipe kosong. Nah, di sini ada soal. Ini dia probabilitas tadi ya. Kalau tipe kosong 100%, 50, tipe 1 tuh paling tinggi 50%. Ini ya. Bisa jadi berkurang. Kalau tipe 2 paling tinggi kita buatlah 10%, malah 0,00 sekian malah. Ya, persen gitu ya. Tipe 2 itu hampir-hampir enggak terjadi. Oke, maka malah impossible. Tapi kalau ini di masa lampau ya. Di masa lampau, maka 0 tipe 3. Itu ya probabilitasnya. Nah, di sini ada soal, tapi 9 tadi ya soalnya ini. Ada rock concert gitu ya, tapi ini kan cerita mereka ya. Kita enggak bahas-bahas musiknya. Contoh saja. Ada lagi lotre, tahu lotre kan, judi ya sama mereka, tapi itu bagian mereka. Oke, kita hanya ambil ininya aja. Oke, nah ini mungkin nanti malam nomor 1, ini tipe kosong, tipe 1 dan tipe 2 suruh pilih. Ya, tipe 1, tipe 2 nih, mungkin I will have enough time tonight. Mungkin malam nanti aku punya waktu nih. Cenderung terjadi ya, maka ini jadi tipe 1. If I have, gitu kan? If I have enough time, maka di sini I will ya. I will apa? Disuruh apa tadi? I will come ya. I will come to her house. Dia ada orang yang minta tolong, perempuan ini ya. Minta tolong mengerjakan surat lamaran kerja. Maka dia bilang ini gitu ya. Probabilitasnya tinggi. Kemudian sebelum dia penuhi terjadi sesuatu nih. Jadi nomor 1 nomor 2 ada hubungan. Teman lamaku si Badu namanya baru telepon aku, dia bilang. Maka ragu-ragulah dia datang untuk menolong perempuan itu untuk menuliskan surat lamaran kerjanya. Maka berubah menjadi tipe 2. Is going to come tonight. Teman lamanya akan datang malam ini, terganggulah untuk pergi. Maka if I had, ya, jadi past tense kan? If I had enough time, tipe 2, I would, mesti ingat kan isinya, I would come, gitu kan? To her house. Oke. Nomor 3, ini ada rock concert. Dia ingin pergi ke rock concert itu, mau beli tiket, ya kan? Baca jangan tiket, tapi Indonesia tiket ya. Oke, tiket. Tapi nggak punya cukup uang, dia nggak ada uang. Istilah orang anak-anak sekarang tuh bokeh gitu ya. I'm totally broke. Tapi ingin ke konser itu dia. Oke, maka ini jadi tipe berapa? Tipe 2 atau tipe 1? Kemungkinannya kecil. Udah nggak punya uang, tapi ingin pergi, maka berandai-andai lah. If I had, gitu kan, enough money, maka menjadi I would buy ticket to rock concert. Number 4, ini lain lagi, tetap rock concert tadi itu ya, tiket rock concert, tapi di sini kemungkinannya besar. Saya senang because I'm happy. Because I'm going to have extra salary. Ada gaji ekstra, dia akan dapat uang. Maka kemungkinannya besar, tapi belum dapat uangnya, tapi andai-andainya sudah tipe 1. If I have enough money, ini jadi apa? I will buy, gitu kan, ticket to concert.
Kemudian bicara lottery itu mereka ya, jelas haram. Ini kita ambil ininya aja ya, cerita ininya aja. Untuk bicara lottery itu kemungkinannya kecil kan, maka ini if I won gitu kan, mereka ini sering pakai lottery, maka the grand lottery I would buy gitu ya, kemungkinannya kecil, makanya lottery ya. A car and I would drive to Bali with you. Paham ya? Nah, itu dia. Nah, kemudian ini jadi PR. Jadi PR ya. Ini. Tentukan tipe 1 atau tipe 2 atau tipe 3 dan isi jadi gimana? Udah paham ya? 1 sampai 8. Oke. Ini cerita tentang masa sekarang atau masa lampau? Coba ini. Nah, ini kayaknya aku kemarin nggak sehat. Berarti cerita masa lampau ya. Kalau kemarin aku sehat, pasti aku sudah datang ke meeting itu gitu. Maka ini tipe 3. Tipe 3 menjadi gimana? If I had felt gitu kan? Better I would have attended the meeting gitu kan. Nah, jadi lihat dulu konteksnya. Paham ya? Nah, itu dia. Terakhir 2 menit lagi, unless ini adalah cerita tentang if not. Jadi kalau ada if ditambah not digabung jadi apa? Unless. Ingat ya, contoh. Kalau s nggak dipanaskan, nah not yang mana? Ini digabung sama if, maka menjadi unless. Jangan ada not lagi di sini karena sudah berubah if not-nya jadi apa? Unless. Maka if ice is not heated sama dengan unless is heated. Ini nggak ada masalah yang kanan ya, sebelah kiri aja. Unless ice is heated. Paham ya? Oke. Kalau cuaca tidak bagus, maka menjadi unless the weather is nice. Nah, if not-nya sama if-nya digabung menjadi unless. Ini jadi positif nampaknya. Nah, di sini negatifnya. Paham ya? Oke. Oke, itu dia. Yang if omission nggak usah dulu. Kalau kau nggak datang, if you do not come, I will not. Oke, atau they will be very sorry. Mereka akan kecewa gitu ya. Jadi gimana nih? Unless you apa? You come gitu kan? Oke. Simple present bla bla bla. Past tense. If you did not take it, okay, she would be very upset. For example, marah kalau dia, gusar. Kalau nggak nerima itu nanti dia marah gitu ya. Ambil aja, dia tawarin mungkin gitu ya. Oke. Maka if lagi, unless ya, unless you took kan gitu kan, balik ke ini dia, you took it, oke, bla bla bla, she would be very upset. Paham ya? Nah, itu aja tentang unless. Oke, saya pikir waktunya habis, time is up ya. That is it for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.